Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Arif Junaidi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar dasar matematika, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menuju ke zaman yang terang benderang ini. Saya Fatasya Aulia Abi dengan NIM 212101070010 selaku moderator dan rekan saya Siti Nur Aziza dengan NIM 212101070026. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kombinatorika, permutasi, dan kombinasi. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Nur Azizah. Kepada Siti Nur Azizah, dipersilahkan. Saya akan mempresentasikan kombinatorika. Menghitung memainkan peran utama dalam berbagai bidang, seperti probabilitas, statistik, dan ilmu komputer. Teknik berhitung adalah bagian dari cabang matematika yang disebut kombinatorik. Salah satu cara untuk mendefinisikan kombinatorik adalah mungkin untuk menggambarkan subdivisi dengan masalah dan teknik mereka. Ini adalah pendekatan yang digunakan di bawah ini. Namun ada juga alasan murni historis untuk memasukkan atau tidak memasukkan beberapa topik di bawah payung kombinatorik. Tujuan 1. Menemukan semua bagian himpunan dari himpunan. 2. Menghitung jumlah elemen dalam himpunan. 3. Memecahkan masalah menghitung menggunakan prinsip perkalian. 1. Menemukan semua bagian himpunan dari himpunan. Kita mulai dengan meninjau cara dua himpunan dapat dibandingkan. Jika dua himpunan A dan B memiliki elemen yang sama persis, kita katakan bahwa A dan B adalah sama, dan tulis A sama dengan B. Jika setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, kita katakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B, dan ditulis A himpunan B. Jika A himpunan bagian B, setiap elemen di himpunan A juga di himpunan B. Tetapi B mungkin atau mungkin tidak memiliki elemen tambahan. Jika A himpunan B, setiap elemen di A juga ada di B. Dan B memiliki setidaknya satu elemen yang tidak ditemukan di A. Jika A himpunan B dan A tidak sama dengan B, kita mengatakan bahwa A adalah himpunan bagian yang tepat dari B dan ditulis A himpunan B. Akhirnya, kita setuju bahwa himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Itu adalah himpunan kosong bagian A untuk setiap himpunan A. 2. Menghitung jumlah elemen dalam himpunan. Saat kamu menghitung jumlah siswa di kelas atau jumlah sen di saku kamu, apa yang sebenarnya kamu lakukan adalah mencocokkan secara satu ke satu masing-masing benda yang akan dihitung dengan himpunan bilangan cacah 1, 2, 3, dan seterusnya untuk suatu bilangan n. Jika suatu himpunan A dicocokkan dengan cara ini, dengan himpunan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 25, Anda akan menyimpulkan bahwa ada 25 elemen dalam himpunan A. Kami menggunakan notasi
N dalam kurung A sama dengan 25 untuk menunjukkan bahwa ada 25 elemen di himpunan A. Karena himpunan kosong tidak memiliki elemen, kami menulis N himpunan kosong sama dengan 0. Jika banyaknya anggota suatu himpunan adalah bilangan bulat tak negatif, kita katakan himpunan tersebut adalah terbatas. Jika tidak, itu tidak terbatas. Kami akan memperhatikan diri kami hanya dengan set yang terbatas. Contoh, suatu himpunan dengan 3 elemen memiliki 2/3, sama dengan 8. Himpunan bagian. Hasil ini dapat digeneralisasi jika A adalah himpunan dengan N anggota. A memiliki 2/n himpunan bagian. Misalnya, himpunan A, B, C, D, E memiliki 2/5 sama dengan 32 himpunan bagian. 3. Memecahkan masalah menghitung menggunakan prinsip perkalian. Memecahkan masalah menghitung menggunakan prinsip perkalian. Prinsip perkalian menghitung jika tugas terdiri dari urutan pilihan di mana ada P, pilihan untuk pilihan pertama, W, pilihan untuk pilihan kedua, R, pilihan untuk pilihan ketiga, dan seterusnya. Tugas membuat pilihan ini dapat dilakukan di P kali Q kali R. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Fatasa. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Jika terdapat satu untai abjad A, B, C, D, maka untai itu dapat dituliskan kembali dengan urutan yang berbeda, seperti A, C, B, D, D, A, C, B, dan seterusnya. Selengkapnya itu ada 24 cara menuliskan keempat huruf ABCD tersebut. Next. Rumus permutasi adalah sebagai berikut. Jika R sama dengan N, maka permutasi N dari N. Karena N-nya sama dengan R. Sama dengan N faktorial. Ingat, 0 faktorial itu sama dengan 1. Rumusnya permutasi Pn dari R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Di mana N itu jumlah dan R itu kriteria. Next. Nah, contoh dari permutasi. Pertanyaannya, berapa banyaknya permutasi dari cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu di CD tersebut. Next. Pembahasannya, dari soal kan dikatakan, jika salah seorang selalu duduk di kursi tertentu, maka tinggal 7 orang dengan 3 kursi yang kosong. Dengan demikian, banyaknya cara duduk, kita gunakan rumus permutasi tadi, di mana N-nya itu ada 7, dan R-nya itu ada 3. N itu kan jumlah total benda, jumlahnya ada 7. Awalnya kan 8, karena satu orang itu selalu duduk di kursi tertentu, jadi tinggal 7. Nah, terus untuk kursinya kan awalnya ada 4. Kemudian satu kursi itu dipakai oleh satu orang tadi yang duduk di kursi tertentu tersebut. Jadi tinggal 3 kursi. Jadi kemudian kita substitusikan. N-nya 7 kita masukkan. Kemudian
di bawah juga per N-nya 7 masukkan dikurangi R-nya 3. 7 faktorial per 7 dikurangi 3 faktorial. Berarti 7 dikurangi 3 itu 4. Berarti 4 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Nah, kemudian kita kalikan mundur yang 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. 4 kita coret 4 faktorial sama-sama kita coret. Jadi tinggal 7 dikali 5 dikali 6. 7 dikali 6 itu ada 42. Kemudian dikali dengan 5 ada 210. Nah, dari situ kita bisa tahu jawabannya itu ada 210 cara, yaitu yang D. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan membacakan mempresentasikan kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi berbeda dengan permutasi yang mementingkan urutan objek. Misalkan diketahui suatu himpunan mempunyai anggota sejumlah N, maka pemilihan R2 anggota dinamakan kombinasi R dari N. Dan ditulis sebagai kombinasi N R dari N, di mana N lebih kecil atau sama dengan N. Rumus kombinasi adalah sebagai berikut. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurangi R faktorial. Dan contoh soal akan dibacakan oleh rekan saya. Contoh soal. Sebuah kantong berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Banyaknya cara pengambilan kelereng putih dari kantong tersebut adalah kita menggunakan penyelesaian rumus di atas menggunakan rumus kombinasi. Karena akan diambil 3 kelereng dari 6 kelereng, maka gunakan kombinasi 3 dari 6. Kita masukkan rumus yang di atas tadi, yaitu kombinasi N dari R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Sama kita substitusikan, di mana N-nya itu ada 6 dan R-nya ada 3. Kombinasi 6 dari 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan, ingat ya, faktorial itu perkalian mundur. Berarti 6 faktorial, 6 dikali 5, kali 4, kali 3, dan seterusnya. Kemudian per 3 faktorial, 6 dikurangi 3, 3 faktorial. Kemudian kita bisa coret 3 faktorial dengan 3 faktorial. Maka akan tinggal 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. Kemudian kita kalikan 6 dikali 5 dikali 4. Ada 120. 3 dikali 2 dikali 1 itu 6. Berarti 120 per 6 sama dengan 20. Berarti banyak cara pengambilan kelereng putih dari kantong tersebut itu ada 20 cara. Jawabannya yang E. Sekian materi
permutasi, kombinasi, dan kombinatorika dari kelompok 16. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.